Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ayu Agustin, NPM 015, akan mempresentasikan PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Yang pertama, ruang lingkup. Program manfaat Purnakarya dikenal dengan berbagai istilah seperti program pensiun, tunjangan hari tua, atau program manfaat Purnakarya. Program manfaat Purnakarya dapat berupa program iuran pasti dan program imbalan pasti. Beberapa istilah yang digunakan dalam pernyataan ini yaitu pendanaan, program imbalan pasti, program iuran pasti, program manfaat Purnakarya. Program iuran pasti. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan kepada pekerja, peserta, ataupun keduanya, dan efisiensi kegiatan operasional. Tujuan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program Purnakarya dan kinerja investasinya. Program imbalan pasti. Laporan keuangan program imbalan pasti mencakup laporan yang menyajikan aset neto tersedia, nilai gini aktuarial, surplus ataupun defisit. Laporan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya yang mencakup salah satu dari yang pertama, catatan yang mengungkapkan nilai gini aktuarial dari manfaat Purnakarya. Yang kedua, acuan atas informasi aset neto tersedia. Nilai gini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, pendekatan tingkat gaji gini. Yang kedua, pendekatan proyeksi tingkat gaji. Penilaian aktuarial. Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal laporan keuangan, maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan. Isi laporan keuangan. Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya, nilai gini aktuarial, dan manfaat Purnakarya terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuarial yang mendukung nilai gini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji, dan laporan keuangan yang mencakup laporan aset neto tersedia dengan nilai gini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji yang terdapat dalam laporan aktuarial terpisah. Program Purnakarya. Penilaian aset Purnakarya. Investasi program manfaat Purnakarya dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan, maka nilai wajar adalah nilai pasar. Pengungkapan. Laporan keuangan program manfaat Purnakarya berisi juga informasi berikut ini. Yang pertama, laporan perubahan aset neto tersedia. Yang kedua, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan. Yang ketiga, deskripsi mengenai program manfaat Purnakarya dan dampak setiap perubahan program. Laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat Purnakarya mencakup hal-hal sebagai berikut. Laporan aset neto tersedia. Laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat Purnakarya. Deskripsi mengenai kebijakan pendanaan. Nilai gini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji yang dibedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak berdasarkan manfaat terjanji. Deskripsi mengenai asumsi aktuarial signifikan yang dibuat dan metode yang digunakan untuk menghitung nilai gini aktuarial dari manfaat Purnakarya terjanji. Pelaporan program manfaat Purnakarya berisi deskripsi atas program Purnakarya, yaitu nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta, jumlah peserta yang menerima manfaat Purnakarya, jenis program Purnakarya, catatan untuk mengetahui apakah peserta memberikan iuran kepada program, deskripsi manfaat Purnakarya terjanji, deskripsi atas persyaratan penghentian program Purnakarya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.